Hai sahabat pecinta cerita horor. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor lainnya. Ketika lewat waktu tengah malam. Pada saat itu, Anton belum bisa tidur. Dia masih berada di ruang tamu sambil menonton film. Sementara itu, semua keluarganya sudah pada tidur. Sambil makan kue, Anton mendengar suara ayunan di depan rumah berbunyi sangat pelan. Dia masih berpikiran mungkin terkena angin. Makin lama, bunyinya makin kencang dan sangat berisik. Hingga Anton melihat ke jendela, namun sepi. Tidak ada siapapun dan ayunan tidak bergerak sama sekali. Kejadiannya pada pukul 1 malam. Ketika Anton mau mengambil minuman yang posisinya masih di bawah di dekat pintu, dan Anton masih duduk di kursi ruang tamu, tepat jam 2, gelas yang posisinya dekat pintu langsung tergeser seperti berjalan sendiri ke arah Anton. Melihat kejadian itu, Anton panik dan berteriak hingga orang tuanya bangun, dan ibunya bilang itu pertanda bahwa penunggu rumah menyuruhnya untuk segera tidur, jangan begadang lagi. Tanpa menjawab perkataan ibunya yang dia pikir tidak masuk akal, Anton menurutinya. Setelah itu, Anton langsung masuk kamar dan hendak tidur. Saat Anton ingin tidur, dia merasa ingin buang air kecil dan pergi ke toilet yang letaknya di dekat dapur. Anton melihat ibunya sedang makan dengan menggunakan baju berwarna putih dan rambut yang diurai. Rambut ibu kan memang panjang. Di situ Anton masih tetap berpikir positif. Tapi Anton masih merasa heran dan berpikir, perasaan ibu tadi sudah masuk ke kamar dan tidur. Ibu tadi juga tidak memakai baju putih, tapi dia tetap berpikir positif. Mungkin ibunya lapar dan makan. Setelah itu pun Anton langsung masuk ke kamar. Saat sudah terlelap ingin tidur, Anton merasa ada seseorang di pojokan dekat lemari. Tapi Anton tetap berusaha untuk memejamkan matanya dan tidak berani membuka mata. Saat ingin berbalik badan, ada yang menarik jempol kaki Anton sebelah kanan. Dan tarikan itu membuatnya langsung terduduk cemas. Dia langsung menghidupkan lampu dan langsung keluar, kemudian menuju ke kamar adiknya. Tapi kamar adiknya terkunci.
dan dia terus menggedor-gedor pintu kamarnya. Di saat bersamaan dia menggedor pintu kamar adiknya, ada suara orang yang mengayunkan ayunan yang ada di depan rumahnya kembali terdengar. Kali ini diseringi dengan suara cekikikan. Entah rasa penasaran bercampur takut, Anton beranikan mengintip dari jendela kaca. Terlihat seorang anak perempuan dengan kepala yang berdarah menatapku dengan tatapan yang mengerikan. Terdengar suara yang jelas di telinganya. "Ikut aku kesepian dan kedinginan." Diselingi suara tangisan yang memilukan. Astagfirullahaladzim. Anton langsung berlari dan kembali menggedor pintu kamar adiknya dengan sangat panik. Anton menoleh melihat ke arah pintu depan. Dan Anton melihat ada yang merayap di dinding menuju ke arahnya. Perempuan dengan wajah yang menyeramkan yang dilihatnya tadi. Kembali dia menggedor pintu dengan kuat. Seketika itu, adiknya pun langsung terbangun dan dia bertanya, tapi Anton tidak menjawabnya. Anton langsung masuk ke kamar adiknya dan tidur di sana. Di saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan dia tetap tidak dapat melanjutkan tidurnya karena masih ketakutan. Keesokan paginya, Anton menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Dan dia juga menanyakan apakah ibunya kemarin malam berada di dapur. Ibunya menjawab tidak keluar kamar setelah bertemu dengan Anton. Seketika Anton kembali merinding ketakutan. "Makanya jangan begadang terus," kata ibunya. Kejadian aneh yang dialami keluarga Anton selalu muncul ketika lewat tengah malam. Ibunya tidak mau menunjukkan kekhawatiran kepada Anton. Dia terlihat biasa saja. Kemudian ibunya menanyakan kejadian itu kepada ayahnya. Karena sebenarnya ibunya juga beberapa kali melihat penampakan seperti yang diceritakan Anton. Bahkan pernah suatu malam ketika ayah Anton dinas keluar kota dan ibunya tidur sendiri di kamar, ada kejadian yang menakutkan. Anak perempuan yang diceritakan oleh Anton berada di kamarnya tepat ketika ibu Anton terbangun. Karena mendengar suara ayunan juga yang cukup keras di telinga, padahal
jaraknya jauh dan di luar rumah. Ibunya Anton tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Penampakan anak perempuan itu berada di atas tubuhnya dengan kepala berdarah dan berbau busuk, berusaha mencekik ibunya hingga ibunya kesulitan untuk bernapas. Dan ibunya tetap berusaha membaca doa-doa hingga ketika ibunya bisa membuka mulutnya dengan mengucapkan kata Allah, sosok itu menghilang. Akhirnya dari kejadian yang telah terjadi, ayah Anton mulai menceritakan kejadian yang diketahuinya dari pemilik rumah sebelumnya. Pemilik rumah sebelumnya menceritakan bahwa ada kejadian mengerikan yang terjadi. Pada saat itu, anaknya baru pulang dari sekolah. Ayahnya memberi kejutan dengan membelikan ayunan seperti yang dimintanya. Dia sangat bahagia sekali. Kemudian ayah dan ibunya akan pergi ke rumah saudaranya karena ada hajatan. Tetapi anak perempuannya tidak mau ikut. Dia memilih di rumah sendiri. Dan ketika sedang bermain ayunan, tiba-tiba saja ada yang mau merampok rumahnya. Perampok itu memukul kepala anaknya hingga meninggal dunia. Sejak kejadian itu, sering terlihat penampakan dari anaknya yang sudah meninggal. Dengan wajahnya yang menyeramkan dan suara rintihan hingga gangguan terus terjadi, seolah-olah menyalahkan orang tuanya atas kematiannya. Karena takut ada kejadian yang lebih menakutkan lagi, karena arwah anak itu masih bergantayangan di rumah tersebut, padahal kata ayahnya dia sudah dimakamkan dengan sangat baik dan tidak lupa untuk selalu mengirimkan doa buat anaknya. Namun entah mengapa arwah anaknya masih bergentayangan. Rumah dijual dengan harga yang murah, dan ayah Anton pun membelinya karena memang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli rumah yang lainnya. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, ibunya Anton memilih pindah dari rumah itu dan sementara tinggal di rumah neneknya Anton. Sambil menunggu rumahnya kembali terjual, kini hidup keluarga Anton menjadi lebih tenang tanpa ada gangguan lagi setelah meninggalkan rumah tersebut.
Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor yang berikutnya ya. Terima kasih.